Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Wana Robiatul Hasanah dengan NIM 2010201011 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 06 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gustira dengan nomor induk mahasiswa 2030201156 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Itulah perkenalan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, jika ibu menanyakan kabar, kalian menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Bagaimana? Bisa anak-anak? Iya, jika bisa, ibu tes sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Nah, anak-anak ibu yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran dengan membaca doa, coba kalian perhatikan terlebih dahulu di sekeliling kalian, di lacikan ataupun di meja kalian, masih terdapat sampah atau tidak. Jika masih ada sampah, silahkan sampahnya dibuang terlebih dahulu ke kotak sampah. Bagaimana? Sudah semua anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Jika sudah, anak-anak, apabila kelas kita bersih, maka kita akan belajar dengan nyaman. Maka dari itu, kita senantiasa harus menjaga kebersihan lingkungan sekeliling kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagaimana, apakah kelas ini hadir semua? Alhamdulillah, jika kelas ini sudah hadir semua. Sekalian, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, itu setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan macam-macam organ peredaran darah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mendesain organ peredaran darah. Kemudian yang keempat, siswa mampu membuat karya berupa atau tentang organ peredaran darah. Bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat? Oke, agar kita tambah semangat, bagaimana kita awali dulu pembelajaran kita dengan tepuk semangat. Oke, ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak, di kelas ini apakah ada yang sudah tahu tentang apa sih organ peredaran darah dan apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Oke, jawaban kalian semuanya betul dan ibu akan jelaskan kembali dan kita akan belajar tentang organ peredaran darah dan sistem peredaran darah pada hari ini. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh kita itu disebut dengan sistem peredaran darah.
Nah, sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu namanya sistem peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua namanya sistem peredaran darah besar. Anak-anak, darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen tersebut akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Adapun tahap ataupun urutan dari sistem peredaran darah kecil, yang pertama itu dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, dan dari paru-paru ke vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Kedua itu ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar ataupun pembuluh aorta. Selanjutnya, darah yang banyak mengandung oksigen terjadilah pertukaran dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya darah yang banyak mengandung karbon dioksida tersebut kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, adapun tahap dari sistem peredaran darah besar, yang pertama itu dari serambi kiri atau bilik kiri, kemudian menuju ke arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke pembuluh vena dan ke serambi kanan. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai organ peredaran darah pada manusia. Seperti yang kita ketahui anak-anak, organ peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jantung, yang kedua itu pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baiklah anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa jantung itu memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Perlu anak-anak ketahui juga, jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Anak-anak, ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yang disebut miokardium. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar jantung berikut ini. Jantung itu memiliki 4 ruang. Yang pertama itu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Kuswara dengan NIM 2030201197. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Jadi anak-anak sekalian, materi selanjutnya yaitu mengenai paru-paru. Apa sih yang disebut dengan paru-paru? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Paru-paru juga alat sebagai untuk pernapasan. Jadi paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadilah alveolus. Mengenai materi pada pertemuan kali ini,
dengan materi paru-paru. Di sini apakah ada yang perlu ditanyakan yang belum memahami materi tersebut? Coba tunjuk tangan. Jadi paru-paru ini anak-anakku sekalian yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang berhabitat di daratan. Lain halnya dengan makhluk hidup yang hidup di lautan. Mereka menggunakan sistem pernapasan yang disebut dengan insak. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, pelajaran pada pertemuan kali ini jika sudah memahaminya, anak-anakku sekalian di rumah sering dibaca bukunya. Baiklah anak-anak sekalian, pada malam hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang berjudul pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari ke seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh menuju ke jantung. Baiklah anak-anak, itu saja materi yang Bapak dan Ibu sampaikan. Apakah anak-anak sudah paham semua mengenai sistem peredaran darah dan organ peredaran darah pada manusia? Jika anak-anak semua sudah paham, coba anak-anak berikan kesimpulan mengenai materi yang sudah Bapak dan Ibu jelaskan tadi ya. Sudah berikan kesimpulan semua? Jika sudah, Ibu akan membuat kesimpulan juga mengenai materi sistem peredaran darah dan organ peredaran darah. Darah yang mengalir ke dalam tubuh itu disebut dengan sistem peredaran darah. Organ peredaran darah pada manusia yang anak-anak perlu ketahui, yang pertama tadi jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Itulah anak-anak materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya anak-anak, kumpulkan di minggu depan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, Ibu dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.